Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk klarifikasi ya, masalah Ibu Sumiati tentang hilangnya jenazah. Jenazah itu bukan berarti hilangnya karena digondol maling atau dibawa makhluk gaib, bukan. Maaf, tolong jangan salah mengartikannya. Jadi intinya begini, ini adalah suatu pembelajaran buat kita semua, buat para WNI atau PMI yang ada di luar negeri, untuk harus tetap waspada demi keselamatan diri yang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan kapan itu akan terjadi. Jadi intinya begini, menjawab pertanyaan kawan-kawan semua, dari kominan-kominan yang aku perhatikan di situ, ada yang positif dan ada yang negatif, itu udah biasa. Tetapi yang harus menjadi perhatian buat kawan-kawan semua yang berada di luar negeri, tolong usahakan identitas, data atau dokumen itu jangan pernah hilang dan jangan pernah jauh dari diri kita. Intinya seperti ini. Paspor, ya. Paspor kalau bisa harus tetap ada di tas, ya. Demi keselamatan dan untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Atau paling tidak ada secari kertas apa aja. Biasanya kalau ibu-ibu yang udah lanjut usia, kadang sukanya nyimpan kertas beginian untuk naruh nomor telepon. Atau alangkah lebih baiknya lagi jika nomor telepon itu dikasih serta nama, ya kan, kayak gini. Atau bisa saja kadang-kadang anak-anak muda tuh kadang-kadang punya buku diare atau buku catatan. Selipkanlah sekali-kali nama, tanggal lahir, bahwa aku lahir di desa ini, tapi aku sekarang berdomisili di kota ini. Jadi ada asal usul daerah walaupun dia berada di kota mana dan di negara mana. Seperti itu. Jadi intinya Ibu Sumiati itu, kok kitanya pertanyaan itu, kok sampai 2 hari meninggal baru diketemukan. Itulah nasib kita, nggak ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah. Jadi Ibu Sumiati itu dalam kesendirian di kamarnya, dia meninggal tanpa ada satu orang pun yang tahu. Dan almarhumah itu berkeluargakan WNA katanya, dari negara berinisial P, gitu kan. Nah, kita nggak pernah menyalahkan siapapun, dan mau menikah dengan warga negara manapun itu udah menjadi pilihan per person ya, siapa aja, gitu kan. Kita nggak pernah menyalahkan itu karena itu kadang-kadang emang takdir. Tetapi ya itu tadi. Jadi Ibu Sumiati itu meninggal katanya menurut cerita dari suaminya itu yang WNA itu, katanya ditelepon dari kemarin, ya diangkat. Setelah besoknya ditelepon lagi, ternyata HP itu mati. Nah, jadi berasumsi dari situ, dari kejadian itu,
ada kemungkinan HP itu mati karena udah hilang, udah habis baterainya. Nah, jadi dalam 2 hari itu dihubungin nggak ada respon, akhirnya pulanglah sang suami itu. Disitulah melihat pujaan hatinya itu udah tak bernyawa lagi, dengan darah yang keluar dari hidungnya dan wajahnya udah lebam. Intinya karena bukan karena ada penyiksaan fisik atau apa di situ, ada kemungkinan itu adalah karena udah 2 hari meninggalnya, mungkin pembuluh darah juga pecah kayak gitu. Nah, kenapa Ibu Sumiati kok jenazahnya bisa hilang? Ya kan, itu pertanyaannya. Hilang, ya, hilang kontak. Masalahnya gini, jadi Ibu Sumiati itu meninggal, datanglah di situ ambulan dan membawa ke rumah sakit tanpa identitas apapun, bahkan nama pun yang di sekitar situ nggak tahu, dan melaporkannya hanya sebagai Umi. Jadi dilaporkan ke polisi juga hanya menyebut Umi. Dia selalu memanggil ibu itu dengan sebutan Umi, ya kan? Nah, tanpa identitas apapun, dan kita udah mencari, mereka udah mencari identitas, walau secari kertas pun nggak ada identitas diri. Nah, itu yang membuat kami kesulitan mencari Ibu Sumiati itu kira-kira ada di mana. Dicarilah ke rumah sakit Malik Fahad, rumah sakit Malik Abdul Aziz. Pokoknya rumah-rumah sakit itu kita datengin mencari informasi ibu itu di mana. Dan itu pun kita dapat nama Ibu Sumiati itu adalah dari putrinya yang sempat dilacak di HP-nya itu, di situ ada nomor Indonesia dan ternyata itu adalah pihak keluarganya. Nah, disitulah kami mencari kesana kemari. Pada akhirnya waktu hari Rabu kemarin itu kita baru menemukannya di Tabesyari. Nah, dari situlah baru kita bisa memproses pemakaman atas bantuan KJRI juga kan. Jadi tanpa bantuan dari KJRI kita nggak bisa apa-apa, karena semua pemerintah itu dan prosedur-prosedur itu emang harus melalui kedutaan kita semua. Tetapi KJRI, konsulat Indonesia di Jeddah atau di Arab Saudi itu mendapat apresiasi dari rumah sakit Tabesyari bahwa seandainya konsulat yang lain bisa seperti konsulat Indonesia, bagus katanya, diacungin jempol. Jadi kalau kawan-kawan yang selalu bilang bahwa KJRI nggak becus, KJRI begini-begini, itu salah, ya kan? Jadi sebaiknya kita sama-sama koreksi diri, apa salahnya di kita, ya kan? Jangan kita melakukan sesuatu kesalahan, tetapi setelah itu dilimpahkanlah kesalahan itu pada pemerintah kita. Janganlah. Ayo kita saling bekerja sama. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mencari kambing hitam. Kita saling koreksi diri, bahu-membahu, saling membantu. Nah, jadi itu himbauan dari saya buat kawan-kawan, apalagi yang ilegal, ya, yang tinggal di luar negeri, di negara manapun, jangan lupa identitas diri. Ya. Seperti ini. Cuma itu himbauan dari saya dan klarifikasi dari saya, dan informasi selanjutnya kita tunggu. Insya Allah
saya akan selalu mengajak kawan-kawan untuk bisa menjaga diri sendiri, dan kalau bisa kita saling bahu-membahu membantu yang membutuhkan bantuan. Salam perdamaian dan salam sejahtera selalu. Salam perjuangan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.